Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita mulai semua ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita salawatan terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjut dengan zikirnya Nabi Junun atau Nabi Yunus alaihi wasallam ketika berada di dalam perut ikan paus. Karena ini zaman kezaliman juga, zikir ini pas untuk dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam saat ini kita masih diberi kesehatan hingga kami bisa live streaming kembali. Mohon maaf minggu kemarin tidak sempat untuk live streaming karena sayanya gak enak badan, jatuh sakit. Jadi harap dimaklum juga. Malam ini kita akan membahas masalah kekacauan dan huru-hara yang saat ini terjadi dan yang nanti akan terjadi. Mengapa di tahun ini banyak sekali kekacauan dan huru-hara? Itu semua karena memang pasukan Dajjal sudah turun ke bumi dan merasuk ke dalam tubuh seseorang. Mereka sudah berhasil menguasai tubuh tersebut demi suatu ambisi, yaitu mengadu domba, menyesatkan dan menghancurkan antar suku, ras, dan agama. Jadi agar kita terhindar dari pasukan Dajjal, kita harus bisa sebisa mungkin Yang terpenting kita harus ingat kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita sedang hendak mau marah, kita harus selalu ingat
intinya kita harus ingat aja, insya Allah ketika kita mengingat Yang Maha Kuasa, energi kegelapan itu tidak akan sepenuhnya bisa menguasai tubuh kita. Seperti itu. Saat ini yang banyak diperbincangkan di pertelevisian yaitu masalah daerah yang ada di Wadas, ya. Saat ini di sana sedang terjadi huru-hara kekacauan, boleh dibilang perang saudara di sana. Sebab tanda kemunculan dari Satrio Viningit tersebut, yang disebut Satrio Viningit itu berarti Satrio Viningit yang ada di zaman sekarang. Satrio Viningit yang ada di zaman kita ini, awal mula kemunculannya. Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan tanda kemunculannya akan terjadi kekacauan dan huru-hara dimulai dari satu daerah meluas menjadi satu wilayah, dari satu wilayah menjadi satu negara. Lalu negara asing pun ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar karena memperebutkan tanah, sengketa lahan dibilangnya ya. Ini saat ini sedang terjadi, udah dimulai. Sebab tahun 2019 sampai tahun 2025 itu tahun yang tertera dalam Uga Wangsit Siliwangi dan Jongko Joyoboyo. Akan kemunculannya sang legenda. Ini baru awal mula kemunculannya saja. Namun kita tidak tahu kapan, tahun berapa dia akan memimpin. Entah 25 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, entah tahun 2024 nanti, wallahu a'lam, kita juga nggak tahu. Memang sosoknya udah ada. Sosoknya memang udah ada, wadahnya udah ada, casingnya udah ada. Namun itu pun masih belum pasti. Masih belum jelas. Sebab bisa saja berubah-ubah. Mungkin saat ini casing yang itu yang dipilih. Bisa jadi sewaktu-waktu akan berubah. Jadi belum pasti dan belum jelas. Namun memang sudah ada orangnya, memang udah ada beberapa orang yang kepilih. Namun nanti yang terpilih hanya satu yang memang benar-benar. Namun menurut pandangan kami sih Satrio Viningit yang nantinya bakal jadi Ratu Adil wanita. Kalau menurut pandangan saya pribadi, nanti yang akan menjadi Ratu Adil seorang wanita. Dia ya dari bangsa Nusantara yang jelas. Sebab saat ini kita sedang membahas masalah Nusantara, bukan masalah negara asing. Jadi apa kalian sudah siap? Apa kalian sudah siap menyambut kemunculannya jika memang dia akan muncul tahun ini? Namun pesan saya sih hanya satu. Jika benar sosok tersebut muncul tahun ini, pesan saya sih simpel aja. Jangan dihina, jangan dimusuhi, udah itu aja. Jangan dihina dan jangan dimusuhi jika dia memang benar-benar muncul tahun ini. Itu aja pesannya. Sebab
Sebab kabar yang kami dapat ya, pesan yang kami dapat, kabar yang kami dapatkan, siapapun yang menghina dan yang memusuhi sang kesatria tersebut, dia akan meninggal. Orang tersebut akan meninggal. Sebab itu karma. Masalahnya karma itu. Berhubungan dengan dia, ya harus siap menanggung karma. Jadi hati-hati. Wallahu a'lam. Sebab tahun ini awal mula kemunculannya. Tapi nggak tahu. Memimpinnya mungkin bisa 25 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Soalnya dia akan memimpin, Sang Ratu Adil ini akan memimpin Nusantara ini ketika umurnya beranjak 50 tahun. Pas 50 tahun. Tidak lebih tidak kurang, pas di umur yang ke-50 tahun. Yang jelas dia bukan seorang laki-laki, dia seorang wanita. Casingnya wanita, bukan laki-laki, yang akan menjadi Ratu Adil. Namun satria pendamping kebanyakan laki-laki, satria pendampingnya. Yang waktu itu sudah jelaskan, yang 10.000 orang yang terpilih itu nanti mereka akan menjadi kesatria pendamping bagi Ratu Adil. Dalam masalah yang saat ini terjadi di Wadas, kalau seandainya saya disuruh memihak, dalam hati nurani saya pribadi, saya akan, bukan berarti saya so pintar, so hebat jadi pahlawan, enggak. Namun batin kami dan hati nurani kami, jika memang harus terjun ke sana, harus membantu, kami memilih berjuang bersama rakyat dibandingkan berjuang bersama pemerintah. Saya akan berada di pihak rakyat. Bukan berarti mau ngelawan atau menentang, tidak. Namun jika memang harus membantu, saya memilih di pihak rakyat. Itu dia. Sebab di sini saya pribadi bukan siapa-siapa, saya bukan anggota apa-apa sih ya. Saya nggak pernah bergabung sama yang namanya ormas, tidak ada hubungan dengan ormas, apalagi politik. Saya tidak pernah bergabung dengan anggota-anggota manapun yang seperti itu, nggak ada, kosong. Memang teman spiritual saya banyak, teman indigo saya emang banyak. Namun hanya teman saja. Kalau pasukan saya nggak ada. Itu aja. Untuk kalian rakyat yang ada di Wadas, warga yang ada di Wadas, hati-hati, sebab di sana kekacauan itu terjadi karena ada provokator, karena ada orang suruhan dan orang bayaran yang memang ditugaskan untuk memperkeruh suasana di sana. Jadi sekiranya jika kalian mendapat informasi atau isu untuk melakukan suatu penyerangan, alangkah baiknya jika ada yang menyuruh, itu pun kalian lebih baik tahan orang tersebut dan interogasi orang tersebut. Tanyakan oleh kalian tujuannya apa berbicara seperti itu dan siapa yang menyuruhnya. Kalian interogasi saja orang tersebut. Takutnya dia orang suruhan, orang bayaran, itu aja.
Untuk pihak keamanan yang ada di sana, kalau pesan kami sih bersabarlah dalam melaksanakan tugas, sebab kalian pun di sana ada yang menyuruh untuk terjun ke sana. Dengan segala konsekuensi, kalian bisa terluka, kalian bisa mati di sana oleh warga jika warga itu melakukan anarki seperti itu. Ya intinya saling mengerti lah. Kalian pun tidak boleh terlalu keras. Ya memang saya pribadi ngerti ketika suasana seperti itu pasti bawaannya itu panas. Bawaannya itu ingin melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tapi ya tolonglah sabar. Intinya gitu aja. Saling mengerti lah ketika keadaan seperti itu. Mereka sama-sama berjuang. Pihak keamanan pun berjuang karena ditugaskan. Sedangkan warga berjuang mempertahankan tempat tinggalnya, mempertahankan alam yang ada di sana. Jadi kalau pesan saya pribadi, sudah cukuplah, jangan kalian rusak lagi alam. Sudah cukup. Sebab saat ini hukum alam sedang berlangsung. Sebab hukum manusia sudah tidak berlaku lagi. Hukum manusia sudah tidak adil. Sudah tidak ada lagi keadilan sekarang di bumi Nusantara ini, di bumi Pertiwi ini. Makanya saat ini hukum alam lah yang akan maju turun tangan. Ketika alam sudah menegakkan hukumnya, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalau. Hanya doa daripada wali-wali Allah, hanya doa dari orang-orang soleh, hanya doa dari orang-orang baik yang memiliki jiwa-jiwa cahaya di dalam dirinya, di dalam hatinya yang bisa menghalau bencana tersebut. Paling tidak bisa memperingan, bisa meringankan guncangan dan gejolak-gejolak alam di daerah atau wilayah tersebut. Di sini saya berbicara seperti ini karena saya pribadi pun prihatin atas kondisi yang saat ini terjadi di bumi Pertiwi ini. Sebab ya apa daya, saat ini kami pun tidak bisa berbuat apa-apa sebab tidak memiliki hak, tidak memiliki kekuatan untuk saat ini untuk bisa melindungi, paling tidak melindungi alam ini, melindungi warga-warga yang ada di sana. Karena kami sendiri tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pasukan. Kami hanya bisa berdoa dan menonton saat ini demi kebaikan, agar tidak ada selisih paham lagi di sana. Jadi dari live streaming kemarin pun saya pribadi sudah sering mengingatkan, hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bersikap. Sebab tahun ini tahun karma. Seperti yang kemarin terjadi antara suku Dayak Kalimantan dan orang yang ada di Jawa itu.
Yaitu cuman gara-gara satu kata aja yang dia ucapkan langsung tersebar dan ditunggangilah oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi untuk mengadu domba, untuk memanfaatkan situasi agar memanas. Jadi hati-hati saat berbicara, apalagi mereka memiliki pangkat di negeri ini, memiliki kekuasaan di negeri ini. Hati-hatilah dalam berucap. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Bukan apa-apa. Nanti kalian sendiri yang dirugikan. Ingat, hukum karma ini berlaku di tahun ini. Mulainya tahun ini, tahun karma dibilangnya. Maka hati-hati dalam berucap. Jangan sampai satu ucapan bisa menjadikan perang saudara nantinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Maaf jika selama saya live streaming jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya pribadi sebenarnya tidak mau live streaming seperti ini, sebab saya orangnya tidak suka terlalu, boleh dibilang terlalu pamer, ingin dilihat, ingin dipandang seperti itu. Saya tuh nggak suka sebenarnya, tapi ya karena ada dorongan aja, ada yang mendorong supaya saya berani ngomong kayak gini, berani live streaming seperti ini, karena ada dorongan. Dan dorongan tersebut datangnya bukan dari golongan manusia, tapi dari golongan gaib. Oleh yang gaib disupport supaya saya berani berbicara seperti ini.
Mungkin malam ini, mungkin setelah live streaming ini saya akan menutup akun Facebook ini. Saya akan mungkin ya saya akan menutup akun Facebook ini. Setelah live streaming ini akan langsung ditutup. Mungkin saya buka kembali nanti tepat di bulan, insya Allah nanti akun FB ini akan saya buka kembali nanti di bulan Juni. Akan ditutup total, terus nomor WA saya pun akan saya nonaktifkan. Nomor saya akan dimatikan, dinonaktifkan. Akun pun akan dinonaktifkan semuanya. Nanti akan dibuka kembali tepat di bulan Juni. Nomor WA dan akun ini baru akan dibuka kembali di bulan Juni nanti. Mungkin live streaming ini live streaming penutup. Karena memang waktunya udah dekat. Ya itulah yang saya dapatkan ya seperti itu, waktunya sudah dekat. Tapi yang dimaksud waktunya sudah dekat itu apa? Itu yang jadi tanda tanya. Waktunya sudah sangat dekat katanya. Itu yang jadi tanda tanya saat ini, yang dimaksud waktunya sangat dekat itu apa? Apa kemunculannya, apa bencana alamnya yang sudah sangat dekat ya? Wallahu a'lam. Disuruh berhati-hati dan bersiap-siap. Jangan hidup semau gua. Seperti itu. Ingat, kita punya Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dunia ini semena-mena. Ini saya membacakan pesan yang saya dapat aja ya. Kita tidak boleh hidup semena-mena di dunia ini. Sebab kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kapan malaikat maut itu akan datang untuk menyelesaikan tugasnya, mengambil nyawa kita ini. Hidup di dunia ini hanya satu hari dibandingkan di akhirat. Satu hari di dunia sama dengan, ya itulah, di akhirat. Namun banyak sekali manusia-manusia yang lalai saat ini. Ini saya sedang membacakan pesan yang saya dapat aja ya. Saya membacakan pesan ini tanpa melihat teks, karena di sini saya posisi lagi ada di tempat kerja juga. Nggak mungkin saya nulis ngomong kayak gini, nggak mungkin saya ngebaca tulisan seperti itu, enggak. Hafalan apa yang ada di otak ya saya omongin, seperti itu aja. Hafalannya didapat dari mana ya, dapat sendiri aja kayak gitu. Dibilangnya transinden, mendapat ilmu secara cepat, seperti itu aja intinya. Tanpa belajar, tanpa apa, tahu-tahu udah ada di otak aja, udah ngerti aja, bisa ngomong ini itu. Ya itu yang dibilang transinden. Aduh. Semua yang saat ini terjadi menimpa bumi pertiwi ini bukan semata-mata karena untuk menegur umat manusia yang hidup di bumi Nusantara ini, melainkan
karena ada sesuatu hal yang akan terjadi dan tidak diduga-duga akan muncul. Itu pun melalui tahap sebab dan akibat. Di mana ada sebab pasti ada akibat. Di mana ada akibat pasti ada sebabnya. Seperti itulah. Jadi apapun yang nantinya akan terjadi, jangan kalian menyalahkan siapapun. Kalian tidak boleh menyalahkan siapapun atas apa yang saat ini terjadi. Melainkan kalian harus berkaca diri. Kalian harus melihat diri kalian sendiri. Apa yang kalian rasa saat ini mencerminkan apa yang selama ini kalian lakukan ketika kalian hidup di dunia ini. Jika saat ini terjadi bencana, berarti kembali kepada diri kalian, terutama masyarakat Bumi Pertiwi ini, Nusantara ini. Apa yang saat ini kalian lakukan sehingga banyak sekali kerusakan-kerusakan di Bumi Pertiwi ini. Terus kenapa terjadi banyak bencana? Kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita sering membuat kesalahan kepada alam? Apa kita pernah merusak alam? Yaitu dia. Alam pun membalas kita saat ini. Jika kita memiliki pemimpin yang zolim, ya kembali lagi pada diri kita. Diri kita pun berarti sering membuat kezoliman kepada orang lain. Makanya kita mendapatkan pemimpin yang zolim juga. Karena kita pun suka menjolimi orang lain. Ya itu dia. Jika kita sudah baik, jika warga Nusantara ini sudah baik, jika masyarakat Bumi Pertiwi ini sudah baik, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang baik. Tapi kalau kita hanya suka berbuat jolim, maka kita pun akan mendapatkan pemimpin yang zolim juga. Makanya itu dia, kembali kepada diri kita. Jika kalian ingin mendapatkan pemimpin yang baik, ya kitanya pun harus baik juga. Wajar aja kalau sekarang kita mendapatkan pemimpin yang saat ini seperti ini, ya karena kelakuan kita sendiri masih samar-samar, dibilang baik enggak, dibilang jahat enggak, malahan banyakan yang jahatnya sekarang. Ya wajar aja. Apapun kadang kita berkaca diri aja sekarang. Aduh. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar. Terima kasih banyak. Terus terang aja, bencana yang saat ini terjadi ini masih permulaan aja. Ini masih belum ada apa-apanya. Boleh bilang ini baru permulaan, belum ada apa-apanya. Belum. Ini belum apa-apa, ini baru boleh dibilang bencana kecil-kecilan aja, bencana pembukaan aja yang saat ini terjadi, banjir, gempa. Ini nih masih bencana permulaan aja, pembukaan aja, belum. Kita belum masuk ini. Peradaban baru aja belum dimulai. Kita belum masuk peradaban baru ini. Masih gerbang pembuka peradaban baru. Kalau kita berbicara mercusuar ya masih jauh. Jangankan berpikir mercusuar dulu sekarang. Kita selamat nggak nih masuk ke peradaban baru tahun ini? Itu aja. Yakin kita bisa masuk, yakin kita bisa selamat. Saya pribadi belum yakin. Saya pribadi nggak yakin bisa selamat, bisa sampai pada era mercusuar dunia. Nggak yakin saya pribadi. Ketika Megatrust dan
air bah Nabi Nuh kedua itu datang, belum tentu kita bisa selamat. Belum tentu bisa selamat. Meskipun kita selamat, hidup kita akan menderita. Karena apa? Hancur lebur. Bangunan-bangunan hancur, rumah kita hancur. Kita memulainya dari nol lagi, bagaimana? Itu dia, kita mati pun gimana, kita hidup pun susah. Ketika kita selamat dari megatrust itu, hidup kita bakal susah, kembalikan nol lagi. Kita harus memulainya dari awal lagi. Sebab kehancuran yang luar biasa. Dibilangnya kan masa kehancuran Nusantara, goro-goro. Jadi harus hati-hati. Yang jelas kalau kita ngebahas Satya Viningit, banyak versinya ya. Versinya banyak banget kalau kita ngebahas Satya Viningit. Buddha Kangon, Ratu Adil, sebenarnya satu sosok. Aslinya itu tuh satu sosok sebenarnya. Buddha Kangon, Satya Viningit, Ratu Adil itu satu sosok aslinya. Aslinya satu sosok. Cuman dibahas jadi naskah Prabu Siliwangi itu melanjutkan naskahnya Jongko Joyoboyo. Terus dilanjutkan lagi dengan dari setelah naskah Prabu Siliwangi dilanjutkan lagi oleh naskahnya Ronggo Wasito. Sebenarnya itu masih nyambung, aslinya masih nyambung. Cuman beda versi aja seperti itu. Beda versi. Sebenarnya masih nyambung itu tuh juga yang dibilang Buddha Kangon, yang dibilang Satya Viningit, Ratu Adil ya sebenarnya satu itu juga orang-orangnya. Dia juga aslinya. Cuman untuk sampai ke tahap Ratu Adil yang sejati itu masih lama. Kalau tahap Satya Viningit itu memang tahun ini pun udah muncul tahap Satya Viningit, namun untuk sampai ke tahap Ratu Adil yang sejati mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 25 tahunan lagi untuk sampai ke tahap Ratu Adil sejati. Cuman yang saat ini kita memasuki tahap Satya Viningit aja. Dibilang masih Ratu Adil ya Ratu Adil juga, cuman untuk sampai ke tahap Ratu Adil sejati yang terakhir, pemimpin Nusantara terakhir akhir zaman ya nanti menunggu 25 tahun, 20 tahunan lagi. Itu dia. Mungkin Satya Viningit di zaman kita ini akan muncul nih. Tahun 2025 mungkin muncul, tahun ini pun akan muncul sosoknya. Di zaman kita. Cuma nanti setelah ini akan ada lagi, setiap zaman kan membuat sejarah. Setiap waktu akan terulang itu dan itu lagi, seperti itu. Dan Buddha Kangon pun, yang dibilang Buddha Kangon itu bukan cuma satu aja, Buddha Kangon itu banyak, ada 7 Buddha Kangon itu. Nanti yang akan muncul Buddha Kangon itu bukan satu orang, tapi ada 7 orang Buddha Kangon. Boleh dibilang 7 orang Buddha Kangon ini 7 orang manusia indigo, 7 orang pemegang pedang Zulfikar. Jadi 7 ada, jadi itu tuh sama aja 7 orang itu juga, cuman beda nama doang seperti itu. 7 kesatria pendamping, 7 Buddha Kangon, 7 kesatria pemegang pedang Zulfikar, 7 manusia indigo. Itu sebenarnya aslinya Buddha Kangon semua itu yang 7 orang itu. Saat ini mereka emang udah ada, udah dipersiapkan. Terus masalah pemuda berjanggut, dalam Uga Wangsit Siliwangi itu emang banyak tokoh. Ada pemuda gendut tokohnya itu. Ada pemuda gendut, Buddha Kangon, Ratu Adil, pemuda berjanggut. Mungkin 4 tokoh itu aja yang disebutin ya sama saya. Sebenarnya banyak sih tokoh-tokohnya. Cuman yang 4 inilah
Kok yang dibilang Budakangon udah jelas ya, itu ya Satrio Piningit ya. Yang dibilang Ratu Adil sejati ya nanti munculnya masih lama, 20-25 tahunan lagi. Terus kalau yang dibilang pemuda gendut itu dalam Megawang Siliwangi, itu tuh orang-orang yang serakah, bukan berarti anak muda pemuda perutnya gendut buncit, enggak. Yang dibilang pemuda gendut itu orang-orang yang serakah, orang-orang yang serakah yang berkelakuan seperti hewan dan memimpin secara buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Sekarang ini kan banyak kan para pemimpin-pemimpin yang serakah, yang menyimpang dari aturan-aturan, terus tidak memperdulikan rakyat kecil, gelap, buta, pemimpin buta dibilangnya. Mereka buta, tulis sambil menyembah. Jadi mereka itu buta, buta tidak melihat. Dibilang buta itu bukan berarti buta permanen, enggak. Dia itu buta. Dia itu seolah-olah tidak melihat banyak sekali rakyatnya yang saat ini menderita kelaparan, kemiskinan. Banyak sekali rakyatnya yang saat ini hidup-hidup di jalanan, tidak punya tempat tinggal, tidak ditoleh. Banyak pengemis seperti itu, banyak sekali anak-anak gelandangan. Mereka tidak akan peduli, masa bodoh. Seharusnya jika memang mereka seorang pemimpin, mereka harus peduli dengan orang-orang seperti itu. Sebab itu tanggung jawab mereka juga sebenarnya. Jika ada rakyatnya seperti itu, harusnya dicek sama mereka itu, paling nggak didata. Berikanlah mereka tempat yang layak, berikanlah mereka di tempat tersebut suatu pekerjaan yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, seperti itu, harus model limbah-limbah, agar bagaimana caranya supaya di negeri ini tidak ada pengemis. Ya, diambillah mereka, habis itu berilah mereka pekerjaan di tempat itu, suruh ngelola apa seperti itu, yang akhirnya hasilnya itu bisa diperjualbelikan seperti itu. Harusnya kalau emang mikir ke situ, cuma kan nggak ada sekarang, masa bodohan kan, nggak bisa. Pemimpin juga sekarang, bukan berarti kita ngejelek-jelekin ya, emang fakta ya, emang masih jauh sih. Belum ada. Buka bos maskernya, jangan dibuka maskernya, nggak usah dibuka juga, udah banyak yang kenal kok. Sebagian udah pada kenal sama saya. Takutnya kalau dibuka bukan berarti viral ya. Enggak, bukan berarti takut viral. Saya takutnya sama perempuan aja kalau dibuka maskernya. Soalnya kayak nggak tahu aja perempuan kayak gimana sih, kalau udah seneng sama cowok pasti ngejar. Namanya cewek kalau udah seneng sama cowok ya pasti ngejar, seperti itu. Pasti berbagai macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan laki-laki pujaan hatinya, seperti itulah. Tidak seperti laki-laki, beda. Kalau wanita udah senang sama cewek, sama cowok pasti ngejar. Berbagai macam cara mereka lakukan agar mendapatkan sang pujaan hati, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sekarang udah jelas ya masalah pembahasan hujan meteor. Saat ini di berbagai negara sudah mulai tuh kebagian jatah hujan meteor ya. Saya melihat di YouTube banyak sekali sekarang meteor-meteor yang berjatuhan lewat di atmosfer mereka, di langit-langit mereka. Tapi nanti ada juga asteroid yang menghantam dua negara yang daya ledaknya seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, seperti bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki, seperti itu.
Terus waktu itu sempat ada yang bertanya, dari mana kok bisa dapat informasi-informasi seperti ini nih, dari mana dapatnya? Ya kalau sekarang sih, kalau masalah informasi-informasi seperti ini bisa ya dengan mudah kita mendapatkannya. Channel-channel udah banyak, YouTube teknologi udah canggih, YouTube udah banyak. Ya, kalau mau lebih detailnya di YouTube pun udah banyak. Tapi kalau saya pribadi melihat YouTube seperti itu tuh hanya ingin menyamakan saja. Melihat konten-konten YouTube kejawen seperti itu hanya ingin tahu sama enggak sih apa yang saya dapat dengan para spiritual kejawen itu, sama apa enggak. Jadi 50% apa yang saya dapat dengan apa yang saya tonton di channel-channel spiritual kejawen, ya 50-50, 50% sama. Hanya saja mereka lebih pintar dalam menjelaskannya. Karena saya masih pemula, jadi menjelaskannya pun masih agak ribet, masih agak ruwet cara menjelaskannya. Tidak sepintar mereka, karena mereka tahu sendirilah kalian, mereka udah senior. Mereka pengalamannya udah banyak, umurnya pun udah berapa tahun. Ya saya masih muda. Ya umur masih 30 tahunan saya. Saya masih pemula, masih proses pembelajaran. Memang yang di otak itu udah banyak informasi yang di otak. Hanya saja saya bingung cara menyampaikannya itu. Saya masih agak kagok cara nyampainya seperti apa enaknya. Soalnya yang apa-apa yang kita dapat ini tidak seperti apa yang saya bicarakan saat ini. Jadi boleh dibilang kiasan. Ya, yang saya dapat itu sebuah kiasan, hanya gambaran saja. Gambaran itu kita dapat, kiasan itu kita dapat. Di situ kita harus bisa ngolah lagi. Bagaimana supaya apa yang kita dapat ini, apa yang kita lihat ini bisa dicerna gitu, bisa disebarluaskan, bisa enak gitu didengar sama masyarakat gimana gitu kan, seperti itu. Sebenarnya banyak yang udah masuk ke itu, cuman saya bingung bagaimana cara menjelaskannya, itu dia yang saya bingung. Soalnya seperti apa namanya, aduh. Oh, boleh dibilang seperti puzzle. Iya, puzzle yang harus disusun. Jadi saya tuh dapatnya tuh potongan-potongan. Setiap potongannya itu harus disusun. Barulah kita bisa mendapatkan apa namanya? Bisa mendapatkan jawaban yang tepat itu. Kita harus bisa menyusunnya dengan benar, dengan rapi. Soalnya potongan-potongan puzzle ngasihnya. Enggak langsung seperti apa yang saat ini saya sampaikan, enggak gampang kayak gitu. Saya menyampaikan seperti ini pun di live streaming kemarin pun saya nyusunnya itu soalnya enggak ditulis, nyusunnya itu di otak, bukannya ditulis dulu baru kita baca dijelaskan, enggak, di otak nyusunnya. Itu dia yang bikin pusing. Sebenarnya enggak pusing sih, udah biasa, tapi ya ruwetnya itu. Ya kalian mungkin ngerti sendirilah, kalau yang spiritual ya pasti tahulah gimana lah rasanya seperti itu. Boleh dibilang kayak jalangkung, datang tadi jemput, pulang tadi antar, tahu-tahu datang aja habis itu pergi begitu aja. Ya seperti itulah pesan-pesan yang didapat, tahu-tahu datang aja. Udah datang, nyampe, masuk, pergi, ngilang. Nah, seperti itulah pengalaman namanya juga. Ya seperti itu. Semalam pun saya pas mau tidur tepat jam 1 malam. Ya, saya lagi enak-enak, baru aja saya mau merem. Tiba-tiba di kuping saya ada cewek. Cewek ngomong jelas banget di telinga saya, itu perempuan. Jam 1 malam saya baru aja mau tidur. Baru aja menjamin mata, perempuan ngomong, "Hei,
Saya katanya ini apa Nes, dengerin deh suara yang ada di bawah lantai. Dengerin suara apa, yang kelihatan ya suara dia lagi ketawa. Kata saya. Karena saya udah biasa ya biasa aja. Dia yang ngomong, dia yang ketawa, dia ngasih tahu dengerin ada ya suara nih di bawah lantai katanya. Dia sendiri yang ketawa di kuping. Suwe banget kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Santai aja sih. Terus habis itu yang kedua kalinya semalam itu saya mau tidur itu tuh baru aja menjemin mata, saya langsung tiba-tiba saya ada di atas puncak, lalu saya terjun ke bawah danau. Tiba-tiba sayanya ada di puncak aja, lalu lompat ke danau, saya tenggelam kerasa. Itu emang benar-benar kerasa kayak tenggelam benar-benar itu, baru mau tidur. Ya hilang-hilangnya sih sama saya, sanding keselnya ya hilang-hilangnya ya saya omongin aja. Ngeganggu lah, mengganggu saya sekali lagi. Saya bakar kamu ya jadi abu. Ayo datang ke sini, ngeganggu lagi saya bakar, jadi saya musnahin jadi abu. Di situ udah hilang, gak ganggu lagi. Emang dasar usil, ganggu orang mau tidur aja. Ya nama juga makhluk halus. Seperti itulah dia, senang mengganggu tapi nggak mau diganggu. Curang ya. Terima kasih buat Indigo Plus Plus yang saat ini sedang menonton. Terima kasih banyak. Apa kabar? Ini akun saya yang baru buat Indigo Plus Plus. Jadi saya akan beri pesan buat kalian para ulama-ulama, tolong hati-hati saat berbicara. Untuk kalian para ulama-ulama, mau itu ulama apa, hati-hati saat memberikan dalil, hati-hati saat berbicara, jangan sembarangan. Sebab saya baru mendengar kabar di YouTube sekarang banyak sekali para alim ulama yang ngomongnya sembarangan, melontarkan suatu dalil hingga membuat para spiritual marah. Para spiritualis Nusantara marah, hingga mereka ada salah satu dari para spiritual yang mengungkapkan kemarahannya, pergi saja kamu dari Nusantara ini, jangan tinggal di Nusantara, seperti itu. Masalahnya karena pewayangan seperti itulah, entah wayang kulin, entah wayang golek gitu. Namanya ustadznya pun kalian udah tahu lah, nanti buka aja di YouTube sendiri. Hati-hati, jangan sembarangan. Kita di sini bukan bangsa Arab, kita bangsa Nusantara. Ingat, saya pun orang Islam sama. Tapi kita harus sadar, kita ini bangsa Nusantara dengan banyak adat istiadatnya. Kita banyak sekali ajaran-ajaran para leluhur. Kita bukan bangsa Arab. Ingat, kita bukan bangsa Arab, kita bangsa Nusantara. Kalian tidak boleh sewenang-wenang. Kalian jangan terlalu membangga-banggakan agama kalian. Saya pun cinta dengan agama saya. Islam adalah agamaku. Al-Quran adalah kitab suciku. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku. Saya juga sama orang Islam. Tapi jangan terlalu seperti itulah kalian. Daripada kalian berbicara sewana-wana seperti itu, akhirnya merugikan diri kalian. Kan udah sering saya membuat live streaming seperti ini. Hati-hati saat berbicara, hukum karma berlaku. Satu kata aja bisa merugikan dirimu sendiri, bisa merugikan orang lain, bisa membuat perpecahan, dan bisa terjadi perang saudara akibat satu kata saja.
Saat ini banyak sekali terjadi para alim ulama yang akhirnya berdebat dengan para spiritual. Karena apa? Karena ucapan kata-kata. Itu dia. Bukan berarti saya berpihak kepada spiritual, enggak. Tapi kita tolonglah, kita saling menghormati, saling menghargai. Daripada kalian mencari-cari kesalahan orang lain, daripada kalian mencari-cari permusuhan, membangga-banggakan itu kalian, ini kalian. Alangkah baiknya kalian perbaiki diri kalian sendiri. Perbaiki keluarga kalian sendiri, itu jauh lebih baik daripada kalian mencari-cari kesalahan orang lain melalui dalil-dalil yang kalian sebutkan seperti itu. Tidak usah seperti itu. Gak usah. Berkaca diri kembali kepada diri kita sendiri. Sekarang lebih baik kita berkaca diri aja. Kita itu udah benar apa enggak, udah itu aja. Kita itu udah baik apa enggak, keluarga kita itu udah baik apa enggak, seperti itu udah. Gak usah nyari-nyari kesalahan, gak usah kalian bahas-bahas yang tidak terlalu penting. Lebih baik gak usah dibahas lah. Seandainya kalian mau berceramah, mau berkhotbah, berceramahlah yang baik-baik, berceramahlah yang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah, bukan untuk memancing suatu permusuhan. Kalian memang saat ini sedang berjuang. Ya, saya akui kalian sedang berjuang demi agama kalian. Karena sekarang ketidakadilan seperti itu. Sebab bumi pertiwi saat ini keadilan itu sudah jauh, sudah tidak ada lagi keadilan, sudah tumpul keadilan. Tapi ini belum masanya, belum saatnya. Yang terpenting saat ini gimana supaya kita ini selalu hidup rukun. Udah dibilang ajaran Sabdo Palun tidak akan lama lagi akan turun. Tahun ini akan turun kepada bumi pertiwi ini. Ajaran Sabdo Palun itu adalah ajaran budi pekerti. Saling menghargai antar satu dengan yang lain. Saling menghormati antara suku dan agama. Tidak saling menghujat, menghina, dan memfitnah seperti saat ini. Makanya ajaran Sabdo Palun turun. Seiring ajaran Sabdo Palun itu turun, maka bumi pertiwi akan dihancur leburkan habis-habisan. Utama Pulau Jawa akan hancur. Itu kenapa? Karena akibat ulah manusia itu sendiri, penghuninya itu sendiri, masyarakatnya sendiri. Mereka pintar dalam berceramah, berkhotbah, berdalil, tapi mereka demi satu golongan aja, demi satu agama saja, mereka keluarkan dalil-dalil apa itu namanya khotbah seperti itu. Tapi mereka tidak berpikir perasaan agama lain itu seperti apa. Mereka agama lain pun punya perasaan, mereka punya Tuhan sama. Sebab agama diciptakan untuk suatu keadilan, untuk suatu perdamaian. Agama diciptakan bukan untuk suatu permusuhan. Makanya ikuti ajaran Rasulullah SAW dan sahabat Nabi. Jika kalian emang umat Islam, ingat Islam rahmatan lil alamin itu cinta damai. Bukan Islam yang suka mencaci maki, menghina dan menghujat, tidak. Seperti itu. Kebanyakan sekarang banyak sekali sekarang para alim ulama yang membawa-bawa nama agama, tapi tujuannya untuk memecah belah, menghancurkan, untuk membanggakan suatu golongan. Kebanyakan saat ini. Kebanyakan ulama saat ini nih, mereka tidak memikirkan suatu persatuan antar suku, ras, dan agama. Tapi untuk kepentingan satu agama aja kebanyakan sekarang alim ulama. Sedangkan kita di sini bangsa Nusantara, kita orang Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, banyak sekali ras, suku, dan agamanya, berbeda-beda. Kita bukan orang Arab. Kita orang Indonesia, ingat. Sebab nanti di era mercusuar, di era Ratu Adil nanti, yang akan selamat, yang akan hidup sampai di era tersebut, mereka lah bangsa Nusantara yang sejati, yang memegang adat istiadat.
tidak mementingkan suatu golongan lagi, satu agama lagi, tidak, tapi keseluruhan agama. Makanya terciptalah ajaran Sabdo Palan Turun yang disebut dengan ajaran budi pekerti luhur. Ajaran itu turun dipegang oleh Satrio Viningit, Ratu Adil. Satulah seluruh agama akan menjadi satu agama, satu ajaran, yaitu budi pekerti. Agamanya memang dipegang, kamu agama Islam, tapi ajarannya itu ajaran budi pekerti. Agamanya memang mereka masih Kristen, Buddha, Hindu, emang dipegang masih, cuman ajarannya satu, budi pekerti, yaitu perdamaian. Seperti itu. Jadi bukan berarti saya membenci para alim ulama yang saat ini sedang berjuang dengan hujatan, cacian, caci maki seperti itu. Tidak. Saya sangat sayang dengan yang namanya Habib Bahar. Saya sayang sekali dengan dia. Dengan Habib Rizik Syihab saya pun sayang. Ketika reuni 212 saya pun datang ikut bergabung. Maaf tadi ada gangguan. Maaf sekali tadi ada gangguan ya. Ya seperti itulah. Saya sangat menyayangi yang namanya Habib Bahar, saya sayang. Tapi yang saya tidak suka dari Habib Bahar itu, cara penyampaiannya itu yang saya tidak suka. Emang saya emang sayang dengan Habib Bahar itu, sayang. Cuman yang saya tidak suka itu cara dia menyampaikan ketika dia berkhutbah, berceramah, cara dia menyampaikannya terlalu keras, terlalu menyinggung pihak lain yang bertentangan dengan dia. Seperti itu. Sama seperti Habib Rizik juga, emang bagus, sayang, dia pejuang, dia Satya Piningit juga, dia seorang pejuang kesatria juga. Hanya cara penyampaiannya itu keras dan terlalu menyinggung pihak yang berlawanan hingga dia ditangkap seperti itu. Jadi ya seperti itulah, kalian ngerti sendirilah kayak gitu. Saya juga ketika reuni 212 saya pun selalu bergabung, jika ada waktu saya pun selalu ikut ketika reuni 212. Karena itu persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. Sekalian silaturahmi dengan ya sesama muslim seperti itu, bersilaturahmi. Saya juga sering gabung ketika itu. Maka sekarang alangkah baiknya jika kalian ingin berceramah di mimbar-mimbar masjid seperti itu, berceramahlah yang baik. Susun tutur kata yang baik, bukan berarti saya menggurui di sini, tidak. Bukan berarti saya menggurui atau apapun semacam itu, enggak ada sama sekali. Jika ingin berceramah, berceramahlah yang baik, yang menyatukan, yang membuat adem suasana. Jangan berceramah yang terlalu keras, yang menyinggung. Sebab tidak semua orang itu sepaham, tidak semua orang itu sependapat dengan kita. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Jadi tolong pengertiannya saat kalian berceramah di masjid-masjid, tolong berceramahlah yang adem gitu, yang baik-baik. Jangan berceramah yang memancing emosi dan amarah dan memprovokasi seperti itu. Walaupun kalian saat ini sedang berjuang, tolong
itu jauh lebih baik dibandingkan kita saat ini. Masalahnya kita lihat dulu keadaan kita saat ini seperti apa, sedang kacau. Huru-hara terjadi di mana-mana, kekacauan, belum bencana-bencana yang datang setiap berganti, tiada henti seperti itu. Jadi tolong kita ademkan dulu aja suasana, jadilah air yang sejuk, angin yang sepoi-sepoi, udara yang sejuk adem seperti itu. Jangan menjadi angin tornado puting beliung yang bisanya hanya memporak-porandakan situasi yang ada. Seperti itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih banyak buat kalian yang saat ini yang sudah berkomentar juga. Terima kasih banyak. Mungkin akun ini akan saya tutup dan akan saya buka kembali di bulan Juni akun ini. Akan saya buka kembali di bulan Juni, itu pun kalau saya masih hidup ya. Kita nggak tahu yang namanya umur. Tapi mudah-mudahan kalau nanti saya nggak ada umur kan masih ada live streaming ini buat kenang-kenangan aja. Seperti itu. Iya. Jadi kan kita kan udah menuai, ya ibarat kata kita punya ilmu nggak disimpan lah. Kita punya ilmu nggak dimakan sendiri, kita sebar luaskan. Walaupun di sosial media kan, tapi ada hikmahnya lah. Ya paling nggak kita bisa berbagi melalui sosial media ilmu-ilmu tersebut seperti itu. Saya udah berapa kali live streaming ya di di akun ini ya. Seperti itulah. Ambil aja yang baik-baiknya, yang kurang baiknya dibuang ke laut aja udah. Jangan orangnya. Ilmunya aja, yang baik-baik ambil, yang nggak baik ya dibuang aja, seperti itu. Jadilah Islam yang cinta damai, cinta kasih. Janganlah menjadi Islam yang terlalu anarkis, yang mempropaganda demi satu golongan saja. Jangan seperti itu. Kita bangsa Nusantara, kita bangsa NKRI. Jika memang NKRI itu harga mati, maka perjuangkanlah Bhinneka Tunggal Ika. Jika hidup kalian ingin berguna bagi orang banyak, maka meskipun kalian tidak bisa berjuang dengan fisik, ya berjuanglah dengan cara seperti ini. Berjuanglah dengan cara kamu punya apa? Kamu punya HP. Gunakan HP-mu untuk berkhotbah. Gunakan HP-mu itu untuk menyebarkan ilmu-ilmu seperti itu. Untuk memberikan suatu masukan-masukan kepada orang lain seperti itu. Manfaatkanlah teknologi ini selagi ada. Kita nggak tahu nanti 2023 masih ada nggak teknologi. Soalnya apa? Bumi kita saat ini sedang mendekati matahari. Bahkan sebagian dari satelit pun ada yang terbakar karena badai matahari. Nah itu dia. Mungkin yang nantinya akan mengganggu teknologi kita mungkin dari badai matahari itu, karena kita semakin dekat, bumi kita itu udah semakin dekat dengan matahari. Jadi mungkin kedepannya teknologi agak berkurang, bahkan kita bisa kembali ke zaman batu tanpa teknologi karena terhalau badai matahari. Tahu sendiri matahari kayak gimana, banyak sekali satelit yang meledak dari luar angkasa milik luar negeri, banyak sekali yang hancur terkena badai matahari tersebut. Ini prosesnya sedang berlangsung saat ini. Bumi kita sedang mendekat. Jadi mumpung teknologi masih ada, kita pergunakanlah. Mumpung umur kita masih ada, kita pergunakanlah HP kita ini buat yang baik-baik, untuk berbagi ilmu, berbagi informasi seperti itu. Ya kan jadi bermanfaat tuh buat orang banyak. Hidup kita pun jadi nggak sia-sia, ada manfaatnya juga. Ya kalau di videoin seperti ini bisa buat kenang-kenangan. Takut nanti kita nggak ada umur, tinggal nama doang, kan ada videonya. Wah dulu nih orang suka kayak gini deh, wallahu alam ya. Kalau masih ingat itu juga.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang saat ini terjadi, fenomena apapun yang saat ini kita alami, semuanya harus kita hadapi dengan ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas. Tidak ada kunci yang sebagus kunci yang ikhlas. Kunci terbaik umat manusia adalah ikhlas dan mau menerima segala keadaan apapun yang saat ini terjadi dan yang nantinya akan terjadi dengan penuh berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Yang jahat bisa saja menjadi baik dan yang baik bisa saja menjadi jahat. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Yang telah pergi biarlah pergi, yang lalu biarlah berlalu. Kita jalani kehidupan kita yang saat ini. Kita nikmati hidup ini semaksimal mungkin. Jangan kalian sakiti diri kalian sendiri. Sayangilah diri sendiri sebelum kalian menyayangi orang lain. Sayangilah keluarga sendiri sebelum kalian menyayangi orang lain. Cintailah diri sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Percaya diri itu penting. Percaya diri itu penting sekali. Janganlah kalian terlalu merendah kepada diri kalian sendiri. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Mereka mempunyai keahlian yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan sejak terlahir, ada yang mempunyai kemampuan karena turunan, ada yang mempunyai kemampuan karena belajar. Intinya satu, harus percaya diri. Seperti itu aja. Kalau kita pede, percaya diri, insya Allah apapun bisa kita jalani dengan santai seperti itu. Santai aja. Ya iya, santai aja udah. Gak usah neko-neko, jadi orang mah santai aja udah. Gak usah sok-sokan ini, gak usah sok-sokan lah jadi orang mah. Biasa aja udah santai. Gak penting sok-sokan juga, pengen dipandang juga gak penting sekarang mah. Apa sih yang mau dipandang dari manusia coba?
Yang dipandang itu apa? Pangkatnya, ketampanannya, kebaikannya, kealimannya, kedermawaannya. Tapi langka banget yang memandang manusia karena keilmuannya. Langka banget. Langka. Nampaknya saya udah kehabisan kata-kata saat ini ya. Lagian saya juga udah nggak semangat lagi untuk live streaming seperti ini. Saya pribadi udah nggak semangat aslinya buat live streaming seperti ini lagi. Untuk membuka akun ini pun sebenarnya saya udah nggak mau lagi. Ingin saya tutup aja selamanya, saya matikan. Tapi ya kita buka lagi nanti insya Allah di bulan Juni. Akan saya buka kembali akun ini di bulan Juni nantinya. Akun WA saya matikan semuanya. Nomor saya nonaktifkan. Mungkin batas pembukaannya sampai hari Minggu. Saya buka akun FB ini, WA saya sama nomor saya buka sampai hari Minggu aja. Setelah itu saya kunci, saya tutup, saya buka kembali di bulan Juni nantinya. Ya karena ya memang seperti itulah. Ya meskipun saya tutup juga nggak ada yang dirugikan. Akun, nomor, apapun itu ya, meskipun saya kunci juga nggak bakal saya tutup juga, nggak bakal ada yang dirugikan karena saya hidup sendiri masalahnya. Saya sendiri single. Ya seperti itu. Jadi nggak ada ya namanya hidup sendiri ya udah. No problem. I don't care, I don't know, no problem. Yes. Hampunten ti kuring sakedap arek nyampeuikeun terutama kanu warga Pasundan. Hampura pisan abdi bade mere nyaho mun aya nenggelis anu ti Pasundan nu boga karesep ka abdi nya, nu boga karesep ka abdi kos kitu, terutama manena urang Pasundan, tolong piceun lah rasa karesep eta ka abdi teh menta dipiceun we geus anggap teu wauh lah ka abdi kos kitu, anggap ge teu wauh. Pokona mah nenggelis saha wae anu resep ka abdi ayeuna piceun jauh-jauh rasa karesep eta ka abdi. Piceun jauh-jauhnya
anggap ge urang can pernah kapanggih, arab ge urang can pernah wauh sama sakali kos kitunya. Kunaon kusabab kitu, abdi embung nyieun nyeri hate ka awewe. Komo deui kan ayeuna teh loba awewe nu resep ka abdi, menena ngomong ka batur arek dinikahkeun lah ka abdi. Terus anakna arek dijodohkeun ka abdi kos kitu, sedangkan kolotna teu ngomong sama sakali ka abdi kos kitu. Jadi mohonlah ngerti gitu, maksud abdi mah ngertilah kolotna ge kudu ngarti kos kitu. Ulah padu lamun ngomong teh ulah padu kos kitunya. Soalna nu resep ka abdi teh loba, awewe nu resep ka abdi teh loba, ngan eueuh hiji ge anu kolotna wani ngomong terus terang ka abdi. Ngomongna teh di luar, nyebarkeun ngomong-ngomong nage abdi arek dijodohkeun ka anakna kos kieu, abdi arek dinikahkeun jeung anakna jeung etana, sedangkan eueuh hiji ge nu keluargana datang ka abdi ngomong ka abdi pisan eueuh sama sakali. Eta nu nyeriot abdi teh jadi gosip jadina teh. Jadi lamun misalna emang bener resep ka abdi, bogo ka abdi, ya keluargana datang gitu ka abdi teh ngomong terus terang ka abdi kos kitu. Ulah ngomong di tukangeun, can ngomong can naon geus ngomong ka batur kos kitu. Ngomong-ngomong kieu kan kumaha nya, jadi abdi ge era gitu disangkana bener ge kos kitu ngomong teh. Disangkana emang bener ge padahal mah henteu sama sakali. Soalna eueuh omongan gitu ka abdi na nyao-nyao gosip geus nyebar ge kos kitu, geus rame di luar teh. Eta nu nyieun kesel teh. Lamun misalna geus ngomong ka abdi langsung kolotna, ke kan abdi ngomong gitu kan ditarima apa henteuna ku abdi, engke abdi ge terus terang gitu jujur ngomong. Kalau misalna ku abdi ditolak ya ngomong, saya abdi nolak kos gitu kan. Kalau misalnya abdi nerima ya pastinya ya pasti ngomong abdi nerima anak bapak kos gitu. Ulah can ngomong can naon geus nyebar gitu ka mana-mana, kieu lah kitulah. Giliran ku abdi ditolak, giliran ku abdi disautan deui ngadat, ngadon mitnah, ngomong nu henteu-henteu, ngahina, nyebar-nyebarkeun gosip kieu kitu, disangkana mah bener ge. Jadi kan nu dirugikan kan abdi-abdi keneh anu dirugikan teh kos kitu. Jadi ngaran abdi teh goreng di mata batur teh. Padahal mah nu diomongkeun teh nyao bener nyao henteu, wargana ge belet deui, wargana ge kos kitu. Percaya bae omonganana teh. Kuduna mah mun narima omongan kos kitu teh, informasi kos kitu teh tanyakeun heula kos kitu, bener apa henteu, tanyakeun ka abdina langsung ka kuring ye. Tanyakeun langsung bener apa henteu kos kitu, ulah keluarga eta ngomong percaya eta beletna teh kos kitu. Soalna masalahna nu resep ka abdi teh loba nu resep ka abdi teh. Di Karawang aya, anu di Bengkulu aya, anu di Depok ge aya. Loba anu resepan ka abdi teh loba, ngan kitu eueuh hiji ge anu wanian ngomong keluargana langsung kos kitu. Hayang abdi mah lamun emang resep ka abdi, arek serius ka abdi yang ngomong terus terang gitu ka abdi. Karena mun geus ngomong pan ngeunah, jadi menang jawaban teh bener nu pasti nu jelas ti abdi langsung. Kos kitu ulah can ngomong can naon geus disebarkeun. Can ngomong can naon giliran abdi deukeut ka awewe lain, ngobrol jeung awewe lain cemburu. Ngomong nu henteu-henteu, ngapitna ngahida. Ya lamun kos kitu ya nu dirugikeun ya abdi keneh mun kos kitu mah. Saha atuh awewe nu daekeun ka abdi ngadeukeutkeun, sedangkan unggal awewe nu deukeut jeung akdip teh digosipan wae, diomongkeun nu henteu-henteu ya. Iraha abdi arek menang awewena mun kos kitu mah. Neng.
Are emang bogoh mah neng ya ku AA dibere nyaho ya ngomong langsung keluargana ka AA langsung urusan diterima ditolak mah pandeuri geus resiko kos kitu. Ge geus pernah ditolak awewe terus yang bae geus 2 kali nembak ditolak ujung-ujungna naon nyesel awewena hayangeun ka AA ngan ku AA geus teu dianggap deui bodo amat kos kitu. Jadi intina mah kitu neng geulis lamun emang beneran resep ka AA ya ngomong terus terang kos kitu. Ulah nyebar fitnah, gosip, ulah cemburu, AA deket ka awewe sejen karak ngobrol hungkul dina Facebook, ngobrol dina WA geus cemburu. Ngomong nun teh henteu, ulah kitu neng pamali lamun misalnya emang bogoh mah ngomong langsung neng. Urusan diterima ditolak mah pandeuri, yang penting mah jujur. Jujur nu penting mah urusan ditolak mah pandeuri. Geus resiko eta mah tong teng era. Da lalaki teh loba lain AA hungkul kos kitu. Lalaki teh bera aya jutaan miliaran tuh di Indonesia. Loba lalaki mah. Tong sieun teu kabagian AA ge ieu umur geus 30 tahun ya AA ge. Umur geus 30 tahun tapi enjoy bae, santai bae umur geus 30 ge. Santai da jodoh mah moal ka mana ieu kos kitu, slow we ngalet gitu. Santai. Resepen ka AA loba, ngan AA na nu riet. Rietna kunaon teu boga duit AA na, hirupna sorangan AA teh. Anak tunggal teu boga sasaha, riet. Lamun neng ku AA ditarima ge lieur ngalamarna kumaha, duitna ti mana, kos kitu. AA teh hirup sorangan, mun daek dibawa ka KUA mah hayu wae gitu kan. Insyaallah bisa mun ka KUA mah lamun misalkan dirayakeun AA mikir deui kos kitu. Karena AA hirupna sorangan teu boga sasaha masalahna bingung. Biayana eta nu nyieun bingung teh lain naon ieu mentakna AA lain embung ngomong ka awewe, ngomong mah gampang ka awewe mah tinggal sampeurkeun hungkul, pasti daekeun awewena ngan eta hungkul. Mun geus daekeun teh mun misalna minta buru-buru dilamar eta nu rieutna mah ngalamarna ti mana duitna. Kos kitu neng, kudu ngerti lah pengertian neng. Saha wae ge eta mah neng geulis anu sakirana bogoh ka AA hungkul. Kos kitu kudu ngarti lah keadaanna kumaha kos gitu kan. Ya saling mengerti lah, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, saling berbagi hati seperti itu. Saling berbagi hati dan perasaan saling menjaga hati seperti itu. Ya. Buat neng geulis seperti itulah ya. Harus mengertilah keadaan seperti itu. Jangan nangis, jangan sedih. Neng geulis, jangan nangis, jangan sedih ya. Harus bisa menerima kenyataan dan keadaan. Soalnya juga hidupnya sendiri neng. Hidupnya sendiri, bingung juga kalau seandainya samperin, ngomong terus terang sama neng, siapa aja lah. Neng itu kan banyak. Seperti itulah. Kalau mau ngomong terus terang, nyamperin bingung, seandainya diterima, minta buru-buru dilamar itu yang bingung. Biayanya di mana? Biaya buat ngelamarnya seperti itu. Ini terus sang aja nih, ini jomblokes dibilangnya. Jomblokes. Sampai umur ke 30 tahun, alhamdulillah jadi jomblo sejati sampai umur ke 30 tahun. Belum pernah pacaran sama sekali. Yang senang mah banyak, tapi belum ada satupun yang dipacarin seperti itu. Susah loh, langka. Nyari cowok kayak mah langka, susah. Susah, langka banget seperti itulah. Kalau emang senang, kalau emang ada neng geulis yang senang sama AA ya suruh keluarganya datang, ngomong terus terang sama AA baik-baik seperti itu. Urusan diterima sama enggaknya itu
udah resiko belakangan, yang penting mah ngomong aja dulu terus terang sama seperti ini. Ya sekiranya emang jodoh ya jadi, cuman itu dia, seandainya jadi gitu ya sampai ke pernikahan, itu yang jadi pikiran, biayanya dari mana seperti itu. Biayanya itu dari mana, sendiri anak tunggal, hidupnya sendiri, itu yang bingung. Mikirnya ke situ, biaya itu. Harta cuman adanya cuman rumah aja harta. Yang nggak ada lagi, hartanya cuma rumah doang. Itu dia. Kalau saya punya kakak sih enak, ada yang ngebantu, punya adik enak. Ya cuman sendirian ya harap dimaklum lah. Segini juga hidup. Segini juga hidup alhamdulillah. Sampai umur 30 juga hidup saya. Meskipun ya hidupnya di kampung orang juga ya, yang penting mah hidup, intinya seperti itu ya. Oke, mohon pengertiannya ya Neng. Kalau ngomong gini Neng gelis yang mana aja lah, banyak sih masalahnya ya, bingung. Ya Neng gelis yang mana aja lah gitu, yang merasa senang sama AA ya, yang merasa senang aja sama AA ya, seperti itulah. Kalau emang serius ngomong terus terang keluarganya sama AA, terima atau enggaknya itu udah resiko seperti itu. Seandainya nikah pun nanti, insya Allah kalau emang benar-benar serius ya, mudah-mudahan aja ada jalannya lah seperti itu. Mudah-mudahan aja ada jalannya. Kita nggak tahu rezeki orang itu seperti apa. Mungkin sekarang keadaan kita ada di bawah. Kita nggak tahu ke depannya, mungkin kembali kita ada di atas seperti itu. Mungkin yang saat ini sedang di atas bisa jadi nanti bisa ada di bawah. Ya, yang namanya rezeki, takdir itu udah tertulis di sana, jadi nggak bisa ditukar lagi yang namanya takdir seperti itu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, oke, terima kasih banyak ya buat Neng Gelis yang merasa senang sama AA. Cuman itulah penjelasan dari AA ya, nggak bisa panjang lebar. Kalau dipanjangin gak bakal kelar-kelar, ini ngomongnya capek tuh. Ini juga udah serak saya ngomong, udah kecapean. Seperti itu. Mungkin jika tidak ada lagi yang mau bertanya, ini akun ini saya tutup hari Minggu dan dibuka lagi nanti bulan Juni, saya buka lagi ya. Begitupun WA, nomor HP semua mati total. Saya buka semuanya di bulan Juni. Oke. Mulainya di hari Minggu mulai saya tutup ya semuanya ya. Aduh. Jika tidak ada lagi yang berkomentar dan bertanya, mungkin live streaming malam ini kami tutup sampai di sini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, yang kurang sopan dan kurang baik, tidak enak didengar. Mohon maaf. Saya pun manusia biasa, pasti banyak salahnya. Jika ada yang baik dan positifnya silakan diambil, yang kurang baik dan banyak negatifnya silakan dibuang, asal jangan orangnya yang dibuang karena sayang banget masih jomblo. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Hidup NKRI, hidup Pajajaran atau Islam, hidup Khalifah dan Khilafah Islamiyah. Indonesia mercusuar dunia. Takbir, Allahu Akbar. Salam Pajajaran anyar. Salam dariku Raden Arya Siwari Wisnu Life Worker. See you, bye.